Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, kita akan mengupas informasi secara aktual mengenai fenomena bahasa gaul di kalangan remaja. Penggunaan bahasa gaul sudah menjadi bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Kenapa? Hal tersebut disebabkan karena bahasa gaul lebih mudah dan sederhana. Lalu, apa sih bahasa gaul di mata orang-orang? Berikut informasi selengkapnya. Menurut saya, bahasa gaul di kalangan remaja itu tidak masalah, asalkan tidak menyalahi etika kesopanan dan tidak menyeleweng dari norma-norma sosial. Bahasa gaul di kalangan remaja seperti saat ini udah wajar, karena emang ya kita kaum milenial gitu loh. Kayak ada lo, gue, dan segala macamnya itu udah biasa. Tapi ada tanda kutipnya, ketika kita menggunakan bahasa gaul, seharusnya kita menempatkan di tempat yang tepat. Maksudnya tuh masih di batas wajar kayak gitu, nggak kasar, yang nggak kurang ajar gitu. Saya setuju dengan adanya anjuran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena di era milenial ini biasanya terutama di kalangan muda pada nggak tahu ya, maksudnya penggunaan bahasa yang benar itu yang kayak mana. Ya selain bahasa gaul yang kita tahu, kita juga harus tahu bahasa Indonesia yang gimana sih yang baik gitu kan. Apalagi kita kan nggak selamanya itu hidup kayak sama temen kayak kita biasa gitu dengan menggunakan bahasa yang sehari-hari, tapi kita juga harus tahu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jadi menambah pengetahuan tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar itu penting. Penggunaan bahasa gaul memang sudah seperti sajian utama dalam kehidupan sehari-hari. Di acara-acara televisi seperti sinetron, talk show, dan sebagainya, setiap hari bisa kita saksikan para artis yang tampil selalu menggunakan bahasa gaul dalam percakapan mereka. Belum lagi benturan budaya di era teknologi saat ini yang tidak bisa dihindari. Hal itu sangat mempengaruhi kebiasaan berbahasa. Namun sebenarnya bahasa gaul tidak hanya ada pada era sekarang saja. Menurut salah satu sastrawan dari Yogyakarta, penggunaan bahasa gaul sudah ada di Indonesia sejak era dahulu, bahkan sebelum kemerdekaan. Salah satu faktornya ialah adanya percampuran ragam budaya yang terjadi di tengah masyarakat. Bahasa gaul ya Mbak ya. Mungkin kalau mundur ke belakang jauh, di awal-awal dulu bahkan sebelum ada Indonesia 1920-an itu sudah ada bahasa gaul sebenarnya, nggak harus dari sekarang. Kalau sekarang kan terkenalnya bahasa gaul daerah Jaksel ya, ada Wicis segala macam, dicampur adukan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Zaman dulu sebelum Indonesia juga sudah ada menggabungkan antara bahasa Melayu, bahasa Indonesia dan juga dengan bahasa Belanda di kurun waktu semacam itu. Terus kalau ditarik ke dekade-dekade ke belakang ya ada bahasa gaul yang banyak juga, antara lain seperti bahasa prokap misalkan. Salah satu yang masih terkenal sampai sekarang kan ada bokap dan nyokap. Terus di Jogja sendiri pernah juga terkenal bahasa walian, itu juga hitungannya masuk ke bahasa gaul ya. Seperti diwalik antara dap, gedade gitu kan, dengan hono coroko yang dibalik. Terus untuk bahasa gaul yang dekade sekarang mungkin seperti tadi daerah Jaksel ada Wicis, atau bahasa yang ngetren juga seperti anjir, anjing, semacam itu kan hitungannya juga masuk bahasa gaul ya. Ya banyak jenisnya dan di tiap kurun waktu pasti ada lah. Sementara menurut salah satu guru bahasa Indonesia, penggunaan bahasa gaul tidak perlu dipermasalahkan, sebab bahasa lahir dari kebudayaan
Dan kita sebagai pelaku budaya sudah semestinya bisa menempatkan secara cerdik bahasa gaul yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tanggapan Ibu, tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan dengan adanya bahasa gaul ini, karena bahasa gaul ini merupakan hasil dari kebudayaan juga, dan kita sebagai generasi yang saat ini, generasi yang orang bilang generasi milenial ya, kita harus bisa menyaring atau lebih eloknya itu mengetahui di mana kita harus menggunakan bahasa tersebut sebagai identitas kita kepada teman, dan apakah elok menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa komunikasi kita kepada orang tua, kepada guru, ataupun kepada mereka yang lebih tua. Jadi kita harus cerdik dalam menggunakan bahasa gaul itu sebagai bahasa yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda sudah semestinya mampu memilah dan memilih serta menempatkan keragaman bahasa sesuai tempat dan waktu yang berlaku. Dan tentu akan lebih baik lagi jika generasi muda mampu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Agnia Salwa, Naili Raihatul melaporkan.